Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari As-Sirah An-Nabawiyah. Dan pada kesempatan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana agama dari penduduk Mekah, agama dari bangsa Arab terdahulu, di mana secara umum mereka masih mengikuti dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun waktu berjalan, orang-orang Arab mulai menyeleweng dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beribadah kepada sesama makhluk. Tepatnya ketika datang Amr bin Luhai, Ra'isu Khuza'ah, datang seseorang yang bernama Amr bin Luhai, pemimpin dari suku Khuza'ah, yang mana dia terkenal dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga dia pun kemudian dianggap sebagai seseorang yang berilmu di bangsa Arab saat itu. Orang-orang pun mencintainya, dan mereka menganggap Amr bin Luhai itu min akabiril ulama, termasuk ulama yang besar, wa afadilil awliya, bahkan termasuk wali-wali Allah yang utama. Maka suatu hari Amr bin Luhai datang ke negeri Syam. Kemudian dia melihat di sana orang-orang menyembah berhala. Ya, fara'ahum ya'budunal awsan. Dia melihat penduduk Syam itu beribadah kepada patung. Fastahsana dzalik. Dia pun kemudian menganggapnya itu bagus. Wa dhannahu haqqan, bahkan dia pun juga menganggapnya itu adalah suatu kebenaran. Kenapa dia menganggapnya itu baik? Mengapa dia menganggapnya itu suatu kebenaran? Li'anna Syam mahallur rusuli wal kutub. Karena negeri Syam adalah negerinya para rasul. Negeri Syam adalah negerinya kitab-kitab yang Allah turunkan di sana. Maka ketika penduduknya mereka menyembah berhala, dianggap baiklah perbuatan itu oleh Amr bin Luhai. Maka kemudian kembalilah Amr bin Luhai ke Mekah dengan membawa patung yang besar yang dinamai dengan Hubal. Ya, patung Hubal. Yang mana patung ini kemudian diletakkan di Ka'bah. Setelah itu kemudian Amr bin Luhai berdakwah, mengajak penduduk Mekah untuk menyembah patung tersebut. Ya, tidak lain ini berarti adalah kesyirikan. Ya, Amr bin Luhai mengajak penduduk Mekah untuk melakukan kesyirikan.
yakni menyembah berhala. Fa'ajabuh, dan sayangnya orang-orang Mekah saat itu pun menjawab ajakan Amr bin Luhai. Hal itu dikarenakan jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, Amr bin Luhai ini terkenal dengan kebaikannya, ya, terkenal dengan suka membantu urusan manusia, sampai-sampai kemudian orang-orang menganggap dia adalah pembesar ulama ataupun wali yang utama. Maka ketika dia mengajak, maka mereka pun menjawabnya. Summa lam yalbas ahlul Hijaz an tabi'u ahla Makkah, dan tidak lama dari itu penduduk Hijaz mereka pun juga kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Mereka juga beralasan li'annahum wulatul baiti wa ahlul haram, karena penduduk Mekah adalah orang-orang yang memelihara rumahnya Allah. Mereka adalah penduduk tanah haram, tanah yang suci, ya. Maka tentu yang dilakukan juga akan baik menurut ahlu Hijaz. Makanya mereka pun juga ikut dalam penyembahan terhadap berhala, ya, mereka ikut dalam kesyirikan ini, wal iyadzubillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita pun dapat ambil faedah bahwa pentingnya kita ini memiliki panutan yang benar dalam agamanya, ya, pentingnya panutan. Karena ketika kita menjadikan seseorang itu sebagai panutan, maka tidak sedikit apa yang dilakukan oleh orang yang dianut ini diikuti oleh penganutnya. Dan jika yang dilakukan oleh yang dianut ini baik, benar, maka itu baik. Tapi jika sebaliknya, maka ini yang bahaya, ya. Maka tentu tidak salah ketika kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Karena jelas beliau secara agama, secara akhlak dan yang lainnya itu digaris, ya, di atas garis kebenaran sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang juga dapat kita ambil adalah bahwa memilih dan menganggap orang itu tidak boleh sembarangan. Hanya sekedar melihat dari tampilan misalnya, ya, kita harus tahu bagaimana ilmu dan ibadahnya. Atau hanya sekedar dianggap saja, ya, padahal secara ilmu, secara ibadah tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam agama kita. Maka pentingnya kita memilih dan menganggap seseorang itu, ya, berilmu atau tidak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Hubal, patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari Syam, ini merupakan patung yang besar, dan kemudian ini menjadi awwalu sonamin lil musyrikin wa a'dhamu, ya, patung pertama bagi orang-orang musyrikin, ya, dan yang paling besar. Wa aqdasuhu indahum, dan ini yang paling dikultuskan, ya, ini yang paling disucikan di antara patung-patung yang lain. Di sana ada patung yang lain, yaitu ada Manat, kemudian juga ada Al-Lata, ya, kemudian juga ada Al-Uzza, dan juga patung-patung yang lainnya, ya. Jadi ada patung Manat,
ada patung Al-Lata, kemudian juga ada patung Al-Uzza. Dan ini juga 3 patung yang besar di area Ka'bah ataupun Arab saat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan bahwa Amr bin Luhai ini memiliki pembisik yang berasal dari jin, sehingga suatu hari Amr bin Luhai ini dibisiki oleh jinnya bahwa patung-patung orang soleh di zamannya kaum Nuh alaihissalam itu terpendam di Jeddah. Ya, ada patung Wad, ada patung Suwa, ada patung Yaghus, ada Ya'uq dan Nasr. Ya, ini nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian dibikinkan patung. Ya, kemudian ini disembah saat itu. Awalnya belum disembah, tapi pada akhirnya ya disembah. Amr bin Luhai dibisiki oleh jinnya bahwa patung-patung ini terpendam di Jeddah. Oleh karena itu kemudian Amr bin Luhai datang ke tempat yang sudah ditunjukkan itu bersama beberapa orang, kemudian digali, kemudian didapatkanlah patung-patung tersebut. Lalu patung-patung itu dibawa ke Mekkah. Ya, dibawa ke Mekkah. Lalu kemudian di musim haji dia bagikan patung-patung itu di beberapa kabilah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh karena itu menyebarlah patung-patung itu di sekitar Ka'bah dan di Arab secara umum, bahkan sampai keluar dari Mekkah. Patung-patung banyak, dan ini juga berarti menunjukkan secara otomatis menyebarnya kesyirikan saat itu. Ya, jadi setiap kabilah memiliki patung, setiap rumah memiliki patung, sehingga patung sangatlah banyak sekali. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekkah dari orang-orang musyrikin, maka beliau pun menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya ada 360 sonaman. Ya, ada 360 patung. Ya, kemudian dihancurkan semuanya oleh Nabi SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini secara singkat ya kisah adanya patung di sekitar Mekkah, dan akan kita lanjutkan terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap patung tersebut di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum